Kok letung-letungan ra cetha to. Gua kira. Ayo ngono. Dah aku nek ngono kuwi carane. Aku piye buak sijine men Ya adil. ora, wis saiki ngene. Iki awak dhewe mubeng-mubeng. Wis dikai maneka warna ilmu, manfaat nang kene. Betul. Iki pamitan. Apik Sing iki. apik. Sing ngomong ayo gek kowe. Para rawuh sedaya. Ah, ngono kuwi coba. Wonten ing adicara les bulan punika. Matane nyematke kono, ora kaya nginceng dompet. Aku duta saraya tok matak-matake. Matur nuwun kanca-kanca yang sampun nyawiji wonten ing adicara layah-layah yang sampun SMS. Aduh kok SMS. Agak kena lah pendak Yang sampun melu dolan-dolan. Mengikuti perjalanan kita hari ini. Nggih. Sanes wedal nanti kita ajak ke Berjumpa tempat-tempat kembali. yang lain, toh. Iya. Nyuwun agunge pangapunten kula ingkang Minulya Fuad. Kula rada minulya pun segi panjang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dilutus ku kapake. Dimut wae enak kok. JCW gelar aksi soroti penanganan kasus korupsi Mandala Krida. Permintaan sapi Bali untuk korban di Kabupaten Kulon Progo meningkat tajam. Penjualan hewan kurban di Solo menurun. Salam kabar Jogja. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabarnya Anda? Hari ini kabar Jogja kembali menyapa Anda bersama Sewan Agastya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Inilah berita pertama kita hari ini. Informasi pertama, polemik penanganan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida. Saudara, kembali menjadi sorotan. Ya, aktivis anti korupsi dari Jogja Corruption Watch atau JCW menggelar aksi teatrikal di kawasan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Aktivis anti korupsi dari Jogja Corruption Watch menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta yang kini masih diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam aksi tersebut, aktivis JCW membawa jumlah properti seperti kaca pembesar, lampu sendir, dan juga uang mainan. Properti tersebut menjadi simbol pencarian kejelasan terkait dengan penanganan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida. JCW berharap ada kepastian hukum terhadap kasus tersebut agar proses renovasi stadion dapat dilanjutkan. Dengan demikian, Stadion Mandala Krida diharapkan kembali dapat dimanfaatkan secara optimal oleh PSIM Yogyakarta maupun masyarakat umum. Kami sudah sering bilang bahwa dengan adanya korupsi ini maka berdampak secara langsung kerugian yang ditimbulkan baik itu manajemen, ya, pemain dan termasuk supporter. Ingatkan kembali kepada KPK untuk segera memberikan lampu hijau atas kasus yang ditangani oleh KPK ini. Agar apa? Agar segala fasilitas yang ada di dalam Stadion Mandala Krida ini itu segera ada kejelasannya. Karena beberapa lalu kan Wali Kota Jakarta Hasto juga akan memasang lampu, menghibahkan lampu, tapi tidak berani karena belum ada kejelasan dari KPK. Hingga kini penanganan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida masih berproses di KPK. Agung, RBTV. Sementara itu, saudara, kerinduan supporter PSIM Yogyakarta untuk melihat tim kesayangannya kembali bermain di Stadion Mandala Krida terus bergema. Ya, dalam laga kandang terakhir musim 2025-2026 melawan Madura United di Stadion Sultan Agung, dukungan dan juga seruan agar Laskar Mataram kembali ke rumah sendiri memenuhi tribun stadion. Atmosfer penuh harapan supaya PSIM kembali bermarkas di Stadion Mandala Krida terasa sepanjang pertandingan. Ya, para supporter membentangkan poster dan juga spanduk berisikan ajakan agar PSIM kembali berkandang di Stadion Mandala Krida yang selama ini masih dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seruan tersebut juga mendapatkan dukungan dari manajemen klub. CEO PSIM Yogyakarta Liana Tasno terlihat membentangkan banner berisi harapan agar PSIM kembali bermain di stadion kebanggaan warga Yogyakarta tersebut. Ya kita sama-sama lah untuk mau pulang ke rumah sih.
Nah ini kita siapkan ya, didukung juga dengan ibu-ibu gagah perkasa ini. Sudah kita. Harapan itu mulai menemukan titik terang setelah Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebutkan persoalan hukum yang menghambat renovasi Stadion Mandala Krida mulai terselesaikan. Menurut Hasto, status stadion kini tidak lagi menjadi barang bukti sitaan dari KPK, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan pembenahan fasilitas stadion. Ya, saya paham bahwa marwah kita Mandala Krida, dan saya senang karena artinya Mandala Krida masih ada di hati. Bagi saya senang, saya sebagai orang Jogja, saya ikut mendukung, dan saya juga mendapatkan kabar baik bahwa proses yang terkait dengan masalah hukum untuk fisik, saya mendapat informasi sudah ada titik terang, sehingga harapan saya bisa lebih dipercepat pembangunan. Manajemen PSIM menilai proses administrasi dan juga kesiapan stadion masih membutuhkan waktu. Untuk sementara, Stadion Sultan Agung tetap dipersiapkan sebagai opsi kandang musim depan dengan sejumlah pembenahan fasilitas sesuai dengan standar kompetisi nasional. Agung, RBTV. Kita beralih ke informasi yang lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memastikan hingga Mei 2026 belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Yogyakarta. Ya, meski demikian, masyarakat diminta tetap peningkatan kewaspadaan terhadap penularan penyakit zoonosis tersebut. Hantavirus diketahui dapat menular melalui tikus atau curut yang terinfeksi. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwana mengatakan, hantavirus memiliki gejala klinis yang dapat menyerang beberapa organ tubuh sekaligus. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga masih memantau satu pasien suspek hantavirus. Namun hasil pemeriksaan sementara lebih mengarah pada penyakit leptosirosis. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD saat membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang tikus dan juga jarang dibersihkan guna mencegah penularan penyakit. Nah ini tidak ada, ya, belum ada, atau jangan sampai ada ya laporan kasus hanta. Kemarin yang sempat ramai itu rilis dari Kemenkes katanya Jakarta 1 dan Yogyakarta 1. Ternyata Yogyakarta itu adalah Kulon Progo dan itu baru suspek artinya terduga. Rina Maulita, RBTV. Masih informasi dari Kota Yogyakarta, Saudara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Yogyakarta menyatakan dukungan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Litter Aresia masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Ketua KPAID Kota Yogyakarta Silvi Dewajani mengungkapkan, rentetan peristiwa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut bukan sekedar kasus kekerasan biasa. Menurutnya tindakan tersebut berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak pada masa krusial perkembangan mereka. Silvi menegaskan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini tidak harus menunggu adanya korban jiwa. Kerusakan pada tumbuh kembang anak akibat pola pengasuhan yang menyimpang disebut sudah menjadi indikator kuat terjadinya pelanggaran serius terhadap hak anak. Pelanggaran hak anak pasti juga pelanggaran hak asasi menurut saya. Dan menunggu pelanggaran hak asasi atau hak asasi itu dilanggar, itu tidak hanya menunggu sampai ada korban yang meninggal. Ini tidak sedang meninggal, tapi ada luka yang menyebabkan tumbuh kembangnya tidak bisa optimal. Sehingga kemungkinan besar kalau tidak segera ditangani, anak ini akan mengalami beberapa gangguan di dalam proses tumbuh kembangnya kemudian hari. Nah ini sudah Rina Maulita, RBTV. Kita beralih ke informasi yang lainnya, Saudara. Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta memberikan sanksi jumlah dosen yang dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual secara verbal terhadap mahasiswanya. Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta menjatuhkan sanksi kepada sejumlah dosen yang dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual secara verbal kepada sejumlah mahasiswanya. Terdata sebanyak 6 dosen internal dan juga seorang dosen tamu diduga melakukan kekerasan terhadap 13 mahasiswi. Satuan Tugas Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi UPN Veteran Yogyakarta yang melakukan penelusuran menemukan fakta kekerasan dilakukan berupa kekerasan verbal. Hingga saat ini, Satgas masih terus mendalami hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP.
Setelahnya baru akan melakukan rapat dan juga melanjutkannya memberikan rekomendasi kepada rektor. Sejak tadi malam sebenarnya sudah akan dikeluarkan, tapi ada pertimbangan karena memang latar belakangnya kan berbeda. Beliau itu sebenarnya sudah terkena sanksi. Kemudian sedang dalam masa proses untuk penelaahan kembali gitu, dan proses ini sudah sebenarnya berlangsung dijatuhkan sanksi 2023, selesai di 2025 akhir, tapi kami harus evaluasi terhadap pemenuhan sanksi, dan itu dalam rangka untuk membuat beliau patuh pada sanksi. Sementara ini, sampai detik ini, sanksi tahun 2023 itu masih dilangsungkan. Satgas melakukan pemeriksaan terhadap 13 korban, 12 saksi, dan juga 5 dosen yang terduga melakukan kekerasan sejak tanggal 19 Mei yang lalu. 6 dosen internal berasal dari berbagai fakultas. Dari Fakultas Pertanian 3 orang, Fakultas Teknologi Mineral dan juga Energi 1 orang, serta Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik 2 orang. Salah satu dari mereka sebenarnya sedang menjalani sanksi karena tindakan yang sama. Sedangkan dosen tamu akan diproses berbeda karena tidak berasal dari lingkup UPN Veteran Yogyakarta. Widi, RBTV. Saudara, masih banyak informasi yang akan kami berikan kepada Anda, tetap di Kabar Jogja, RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Remy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Siapa yang tidak tahu mereka? Acara layah-layah santai dulu deh. Keseruan yang dah habis-habis akan menemani pagi Anda. Presenter agak cuma mencukar kukur. Orang pun benar ya. Enggak orang pemanset. Nah, ini tak kepen nah. Aku tak betengah. Nyot. Layah-layah. Pukul 5.30 pagi hanya di RBTV. Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan! Oke bentar Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini gak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja bersama saya Wane Gastia. Informasi selanjutnya, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban jenis sapi Bali di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang signifikan.
Ya, permintaan melonjak 80 hingga 90% dibandingkan pada tahun lalu. Kenaikan permintaan sapi Bali untuk kurban di Kabupaten Kulon Progo dipicu berkurangnya stok sapi lokal Jawa dan juga sapi limosin akibat wabah penyakit mulut dan juga kuku atau PMK beberapa waktu yang lalu. Peningkatan permintaan tersebut dirasakan salah satu pedagang hewan kurban, Oris Dwi Haryanto, warga Nagung, Panjatan, Kulon Progo. Tahun ini ia mengaku telah menjual sekitar 215 ekor sapi Bali, meningkat dibandingkan pada tahun lalu yang hanya mencapai 115 ekor. Tingginya permintaan tersebut membuat Dwi harus mendatangkan tambahan 25 ekor sapi Bali dalam waktu yang dekat. Sebagian besar sapi bahkan telah dipesan konsumen sejak beberapa bulan yang lalu. Minimnya stok sapi lokal dan juga limosin akibat dampak dari PMK disebut menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat terhadap sapi Bali. 15 ekor, alhamdulillah saat ini sudah sold out semua dan masih banyak kekurangan. Kami menyiapkan dari 10 hari sebelum Idul Fitri. Nah, jadi 10 hari sebelum Idul Fitri sudah kami siapkan 50 ekor, terus habis kita pesan lagi. Ya ini pertengahan Syawal sudah habis 215. Insya Allah kita mendatangkan lagi sekitar 25 ekor. Alhamdulillah meningkat karena kebetulan sapi lokal itu sekarang sedang langka akibat wabah PMK pertengahan tahun ya, dari sebelum Idul Fitri itu ada wabah PMK yang menyerang di Kulon Progo. Selain stok yang terbatas, harga sapi Bali yang relatif lebih terjangkau juga menjadi alasan meningkatnya permintaan. Harga jual sapi Bali saat ini masih stabil, yakni berkisar antara 16 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per ekornya atau sekitar Rp70.000 per kilogram di bobot hidup. Harga tersebut tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2023 yang lalu. Untuk memastikan kondisi hewan tetap sehat, seluruh sapi yang didatangkan telah melalui 3 tahap pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Bali, Balai Karantina hingga Dinas Pertanian. Bagas, RBTV. Masih informasi dari Kabupaten Kulon Progo, saudara, mengantisipasi adanya hewan kurban yang terpapar penyakit. Dinas Pertanian dan juga Pangan wilayah Lendah Kabupaten Kulon Progo melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah kandang dan juga peternakan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Puskeswan wilayah Lendah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Magang Sugih Farm Galorejo Lendah Kulon Progo. Pemeriksaan klinis dilakukan untuk memastikan kondisi domba tetap sehat dan juga layak dijadikan hewan kurban. Petugas memeriksa bagian mulut, mata, kulit hingga kaki guna mengantisipasi penyakit seperti pink eye, skabies dan juga ORF atau cacar mulut. Kalau untuk yang domba antara lain juga ORF, skabies dan juga pink eye. Kemudian kalau pada sapi yang banyak mergah itu PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gitu, Pak. Tapi sejauh ini belum ada temuan PMK. PMK masih ada 1-2 dan sudah kami lakukan pengobatan ya sampai nanti pelaksanaan Idul Adha semoga semuanya sudah membaik. Petugas menyebutkan sejauh ini hanya ditemukan beberapa kasus PMK di wilayah Lendah dan juga seluruhnya telah tertangani. Dari hasil pemeriksaan terbaru, kondisi hewan kurban di wilayah tersebut dinilai relatif sehat. Sebanyak 350 domba di Magang Sugih Farm rencananya akan menjadi bagian dari suplai kebutuhan hewan kurban di daerah SMA Yogyakarta yang mencapai sekitar 1.500 ekor. Selain kualitasnya dinilai baik, sejumlah ternak di peternakan tersebut juga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha pada tahun ini. Pengelola Magang Sugih Farm mengaku tidak menyangka usaha ternak yang dirintis dari hobi selama 2 tahun terakhir kini menjadi pemasok domba. Kalau dari segi yang disebutkan tadi, memang dari segi kelayakan di sini memang layak daripada yang lain yang tentunya memang belum dari segi peningkatan untuk kesehatan maupun perawatan memang belum layak, bisa dikatakan layak kayak gitu. Seluruh 350 domba yang dipelihara di peternakan ini disebut telah habis terjual untuk kebutuhan kurban. Bagas, RBTV.
Saudara, seekor sapi jumbo milik seorang guru di Kabupaten Kulon Progo terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha pada tahun ini. Ya, sapi bernama Seto memiliki bobot mencapai 838 kg. Dengan tubuh besar, bersih, dan gagah, sapi jumbo milik seorang guru di Kulon Progo bernama Seto ini berhasil lolos seleksi ketat program bantuan kemasyarakatan Presiden. Sapi tersebut memiliki tinggi sekitar 170 cm dan menjadi salah satu hewan kurban pilihan Presiden tahun ini. Di balik keberhasilan tersebut, ada sosok Sutarna yang sehari-hari bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Nanggulan. Di sela aktivitas mengajar, Sutarna rutin merawat Seto dengan memberi pakan, komboran, hingga mencari rumput sepulang sekolah. Selain itu, vaksin dan obat cacing juga rutin diberikan agar kondisi kesehatan Seto tetap terjaga dan bobot tubuhnya optimal. Ini bukan kali pertama sapi milik Sutarna terpilih menjadi sapi kurban Presiden. Pada 2023 lalu, sapi peliharaannya bernama Bimo juga lolos seleksi program serupa. Sutarna mengaku tidak menyangka sapinya kembali terpilih dalam program tersebut. Tahun ini Seto dihargai sekitar 80 juta rupiah. Uang hasil penjualan sapi rencananya akan digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan. Apalagi Sutarna kini telah memasuki masa pensiun dan ingin tetap memiliki aktivitas produktif setelah tidak lagi mengajar. Beratnya itu 838 ketika ditimbang pada waktu sebelum bulan puasa kemarin. Nah, perlakuannya ya biasa saja, dikasih makan biasa, hijauan beserta komboran itu. Paling ya 3 kali, kalau sekarang saya maksimalkan itu 3 kali saya kombor, bahkan setelah nanti Isya itu saya kombor lagi. Bagas, RBTV. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi yang lainnya. Tetap bersama dengan kami di Kabar Jogja RBTV. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget yang mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya aja terus dalam masalah ya. Dolan. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja bersama saya Wani Gastia. Informasi selanjutnya, Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah peternakan dan juga penyedia hewan kurban di Solo, Jawa Tengah mengeluh. Ya, mereka mengakui penjualan hewan kurban pada tahun ini menurun. Seperti salah satunya di pusat penjualan hewan kurban di Mojosongo Jebres, Solo, Jawa Tengah ini. Pengelola usaha mengaku tahun ini penjualannya turun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Bahkan, pengelola usaha mengaku penjualan di tempatnya turun hingga 30%. Dirinya memperkirakan penurunan pasar ini akibat perekonomian yang tengah lesu. Selain itu, tingginya harga jual hewan kurban di pasaran saat ini juga sangat mempengaruhi. Sebagai contoh, sapi rata-rata dihargai 23 juta rupiah. Sedangkan ukuran yang lebih besar bisa mencapai 30 juta rupiah. Beli ke sini memang berkurang gitu, Pak. Berapa persen kalau dibanding tahun? Sekitar 30%-an ya. Harga kelihatannya sudah agak tinggi. Kalau dulu sekitar 21-an, sekarang di sini sekitar 23 ke atas, yang 21 cuma sedikit gitu. Kalau di sini 50-an. 50 ya, 50. Kalau dulu pas rame ada berapa stoknya, Pak? Kalau dulu sekitar 90-an. Jelang Hari Raya Idul Adha pada tahun lalu, tempat ini dapat mengolah hingga 90 sapi. Namun pada tahun ini mereka hanya mengolah sekitar 50 sapi saja. Rizky Budi Pratama, RBTV. Masih informasi dari Solo, Jawa Tengah, Saudara, masih digembalakannya sapi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempok, Kota Solo, Jawa Tengah, menjadi perhatian pemangku kebijakan. Ya, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Dispangtan Surakarta menyampaikan sapi tersebut masih beresiko untuk mengandung residu logam meski sudah dikarantina. Jelang Idul Adha, Dispangtan Surakarta menghimbau agar warga dapat membeli hewan kurban yang benar-benar sehat. Jelang Idul Adha, Dispangtan Surakarta menghimbau agar warga dapat membeli hewan kurban yang benar-benar sehat. Pasalnya hal tersebut berkaca dari masih digembalakannya sapi di TPA Putri Cempok, Solo. Dinas menghimbau agar warga dapat menghentikan kegiatan menggembala sapi di TPA. Sebab menurut Dinas, meski sudah dikarantina, sapi-sapi tersebut berpotensi memiliki residu logam. Tentu saja kandungan residu logam berbahaya bila dikonsumsi masyarakat. Bahaya kesehatan tersebut khususnya untuk jangka panjang. Kita sarankan untuk dikarantina dulu, tetapi karantina itu pun sebenarnya juga tidak memberi efek ke hewannya itu sendiri, karena kan proses memakan sampah itu kan sudah berlangsung lama dan tidak mengurangi jumlah residu logam berat yang ada di dalam daging atau di dalam sapi itu sendiri. Kita melakukan Dispangtan Surakarta juga akan memperketat keluar masuknya hewan kurban di kota Solo. Hal tersebut mulai dari penangkaran hewan kurban hingga penjualannya. Hingga kini Pemkot Surakarta terus berupaya melakukan pengurangan hingga pembatasan hewan ternak di TPA. Hal tersebut agar warga mendapat konsumsi daging yang sehat dan aman. Kita melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban. Kita pastikan semua tempat masuk keluarnya binatang hewan di tempat-tempat penjualan, kita pastikan untuk semuanya diperiksa, untuk semuanya diawasi. Rizky Budi Pratama, RBTV. Sore informasi terakhir tadi menutup kebersamaan kita di Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu simak Kabar Jogja di setiap harinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Iwan Gastia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan salam Kabar Jogja.
Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kue, jajanin aja. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru.